Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perancangan sistem informasi reservasi hotel berbasis website pada Hotel Busunja. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri, Zulkifli Aziz Busunja. Saya Nur Rahman. Saya Yusina Sulistianingsih. Saya Mikdad Askarila. Saya Taat Eka Hamzah. Ya, next. Ya, pertama saya di sini ingin membahas tentang reservasi. Reservasi menurut Monaghan adalah sebuah proses clerical elektronik di mana produk perjalanan seperti tiket pesawat, kamar hotel, kamar pada kapal pesiar tersedia untuk dipakai dan akhirnya dibeli oleh pemesan. Secara garis besar, reservasi kamar itu adalah suatu permintaan untuk memperoleh sejumlah kamar yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya melalui berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara pemesanan untuk memastikan bahwa tamu akan memperoleh kamar tersebut pada waktu kedatangannya. Sama halnya dengan Hotel Busunja yang menggunakan metode reservasi. Namun reservasi yang digunakan masih kurang efektif, masih menggunakan pemesanan via telepon. Oleh karena itu, kami mencoba terobosan baru dengan menggunakan reservasi berbasis online dengan menggunakan website yang dimana kedepannya akan mempermudah dalam proses pemesanan Hotel Busunja yang hanya melalui via telepon dan bisa pemesanan lewat website. Next. Permasalahan apa aja sih yang ada di dalam Hotel Busunja? Yang pertama itu ada sistem yang dipakai oleh Busunja adalah sistem manual. Yang dimana dalam transaksi pemesanan Hotel Busunja itu masih menggunakan buku catatan atau pengarsipan di dalam buku. Contohnya seperti ada buku tamu yang dimana setiap tamu datang akan dicatat melalui buku tersebut. Dan untuk hotel itu sendiri memiliki nantinya akan merekap hasil pemesanan hotel dalam waktu harian, bulanan maupun tahunan yang masih dilihat melalui pengarsipan buku manual tersebut. Terus ya, permasalahan yang kedua itu ada Hotel Busunja tidak memiliki media internet sebagai pemesanan dan penyampaian informasi secara luas. Jadi tidak banyak orang tahu tentang Hotel Busunja karena dari informasinya itu kurang. Karena mereka hanya menggunakan semacam surat berita di majalah atau hanya sedikit orang tahu, palingan hanya untuk di sekitaran Hotel Busunja tersebut dan tidak mencakup halayak banyak. Oke, next. Dan dalam pembuatan website Hotel Busunja ini ada pun deskripsi produk atau servisnya yang dimana berisi tentang data kamar. Data kamar itu berisi ada nomor kamar, nama kamar, jenis kamar, dan tertera harga kamarnya itu sendiri juga. Dan ada juga laporan pemesanan. Jadi sudah secara keseluruhan bisa dilihat dalam website tersebut. Selanjutnya ada kayak transaksi pembayaran pemesanan kamar. Yang transaksinya melalui website itu sendiri bisa menggunakan semacam kartu kredit atau debit atau yang lainnya. Selanjutnya ada kayak transaksi pemesanan kamar. Ada juga data pemesan yang sebelumnya mereka harus daftar terlebih dahulu di dalam website dengan memasukkan nomor teleponnya, emailnya.
dan alamat lainnya. Oke, next. Selanjutnya untuk pembahasan keuntungan akan dibahas oleh Saudara Taat. Ya, terima kasih untuk Saudara Ajis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, keuntungan yang diharapkan dari sisi pelanggan. Dari sisi perusahaan. Di sini perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan dan menghindari komplain pada kesalahan pemesanan. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam pemesanan hotel. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa Hotel Busunja dapat bersaing dengan hotel lain di era teknologi yang semakin canggih karena adanya media penyampaian informasi yang berbentuk website. Next. Untuk keuntungan yang diharapkan dari sisi pelanggan, yang pertama, kebebasan pelanggan dalam memilih kamar hotel dan fasilitasnya sesuai dengan keinginan tanpa dibatasi waktu. Yang kedua, mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari pihak manajemen hotel. Yang keempat, mendapatkan proses pemesanan hotel dengan mudah dan cepat melalui website. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi melalui web mengenai kamar, fasilitas, dan segala kebutuhannya selama menginap di Hotel Busunja. Jadi pelanggan di sini dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang disediakan untuk mempermudah pelanggan mengakses informasi Hotel Busunja. Next. Untuk yang selanjutnya, di sini ada analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan yang kami simpulkan diantaranya proses transaksi atau proses pemesanan kamar hotel di Hotel Busunja masih menggunakan metode manual yang dimana yang pertama tidak cepat, tidak efisien, dan terlalu membuang-buang waktu. Yang kedua, pencatatan laporan yang masih menggunakan tulis tangan, di mana di sini laporan masih bisa terkena kesalahan dalam menulis karena masih menggunakan manual, dan laporan juga tercecer dan tidak tertata rapi. Tujuan analisa kebutuhan di sini tujuannya adalah memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru dibutuhkan. Jadi tujuannya di sini apa sih yang dibutuhkan oleh Hotel Busunja? Di sini kami mengumpulkan data-data dan untuk dikembangkan atau dibuatkan websitenya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada tampilan desain basis data ya, atau ERD. Di sini ada beberapa file atau tabel, di mana di sini ada tabel reservation di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kiri atas ada tabel reservation. Untuk di sebelah kanan reservation ada tabel user, di mana di situ menyimpan data-data user. Di bawahnya ada tabel room, di mana tabel itu menyimpan data-data kamar hotel, mulai dari nomornya, namanya, harganya, dan fasilitasnya. Untuk yang di sebelah kiri room ada
room tipe. Di sini room tipe dengan room hampir sama, cuma berbeda. Jadi di setiap room ada beberapa room tipe, di mana ada room tipe standar, family, dan lain sebagainya. Untuk yang di bawahnya ada menu grup. Di sini menu grup itu untuk mencatat melakukan pencatatan yang dilakukan oleh pelanggan ketika memesan kamar hotel. Dan yang terakhir user group. Di sini user group itu berhubungan dengan grup ya, di mana di situ terdapat penyimpanan data-data user, di mana itu lebih spesifik ke dalam data-data karyawan atau pihak dari Hotel Busunja. Untuk yang selanjutnya, di sini ada spesifikasi file ya, reservation Busunja, di mana sama halnya dengan yang tadi yang di ERD. Ini secara jelas ada 7 sama dengan yang ERD, yang di mana ada field group, field login attempt, spesifikasi log, spesifikasi file reservation, spesifikasi file room, spesifikasi room tipe, spesifikasi file user, di mana fungsi-fungsinya sama yang tadi dijelaskan sebelumnya di bagian ERD. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh Saudara Justina. Terima kasih Saudara Taat. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi sendiri adalah struktur atau alur dari sebuah program yang merupakan rancangan atau rantai kerja dari beberapa area yang berbeda. Nah, di sini di bagian atas sendiri ada login yang menjadi tampilan awal pada saat user atau pemesan membuka tampilan website. Yang di bawahnya ada menu utama yang berisi tentang menu-menu utama untuk pemesanan. Nah, di bawahnya itu ada user, ada room, reservation, room tipe, dan add data. Nah, di sebelah menu utama setelah user login, setelah melakukan semua di aplikasi, maka akan logout atau keluar. Desain antarmuka. Di sini desain antarmuka atau tampilan home yang menjadi tampilan utama depan, yang tadi dijelaskan, tampilan awal saat user membuka website ini. Di bawahnya ada tampilan akomodasi hotel. Di sini ada beberapa pilihan tipe-tipe kamar. Salah satunya ada deluxe, priority, ekonomi, atau VIP yang bisa dipilih oleh si user itu sendiri. Reservasi kamar yang tersedia di sini juga di sini ditampilkan jika untuk room-room yang masih tersedia. Untuk contohnya di sini room priority untuk sendiri yang dipilih untuk 1 bed, ada breakfast dan fasilitas TV LCD, dan biayanya ada 200.000 per malam. Nah, di bawahnya ada tampilan pemilihan waktu pemesanan. Di sini setiap user bisa memilih kapan tanggal check-in, kapan tanggal check-out-nya, untuk berapa orang dewasa, berapa anak. Lalu memilih check now
yang akan menampilkan setiap data yang tadi sudah dipilih oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rohman. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan desain antarmuka pada tampilan formulir pemesanan. Jadi ketika sudah melakukan reservasi hotel, sudah menentukan tanggal check-in dan tanggal check-out-nya, berapa jumlah orang dewasa dan berapa jumlah anak, maka akan langsung masuk ke menu setelah reservasi itu booking detail. Jadi di sini customer harus menginput nama pertama, nama pertama, nama akhir, nomor telepon, dan email. Setelah itu bisa di next. Next, yes. Setelah melakukan next, customer akan mendapatkan info yaitu booking detailnya. Jadi si customer itu memesan kamar apa, check-in tanggal berapa, check-out tanggal berapa, dewasanya berapa, anaknya berapa. Nah, di tampilan ini customer bisa melihat booking details. Lanjut. Nah, selain menu reservasi, ada juga menu kontak us atau kontak kami yang berisikan si user ini dapat mengirimkan kritik ataupun saran ataupun apapun itu kepada pihak hotel dengan mengisikan nama lengkap, email, subjeknya apa, dan isi pesannya apa. Dan juga pada bagian office address ditampilkan lokasi Hotel Busunja, nomor Hotel Busunja yang bisa dihubungi, dan juga email Hotel Busunja. Oke, next. Setelah desain antarmuka, di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Black box testing ini adalah pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji, sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian web yang akan penulis bahas salah satunya. Oke, next. Nah, di sini kita menguji black box testing itu dengan menu login pada administrator. Pada tabel ini ada nomor, skenario pengujian, test case, ada hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama, username dan password tidak diinput. Jadi username dan password tidak kita input, jadi kita kosongkan. Dan hasil yang diharapkan, sistem ini akan menolak akses admin dan akan menampilkan pesan the identify field is required dan the password field is required. Berarti si kolom username dan kolom password itu harus diisi. Jika tidak diisi, maka akan menampilkan pesan seperti itu. Hasil pengujian sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita dapat simpulkan bahwa black box testing pada nomor 1 valid. Yang kedua, username diinput dan password tidak diinput. Jadi ini username-nya yang diinput. Passwordnya kita kosongkan. Sebagai contoh, username-nya admin. Di sini yang kita harapkan, sistem akan menolak akses admin dan akan menampilkan pesan the password field is required. Yang menandakan bahwa si kolom password harus diisi dan tidak boleh kosong. Dan hasil pengujian sesuai dengan apa yang kita harapkan dan dapat kita simpulkan bahwa skenario pengujian nomor 2 valid. Yang ketiga, username tidak diinput dan password diinput. Jadi poin ketiga ini adalah kebalikan dari poin kedua. Username-nya kita kosongkan, passwordnya kita isi dengan sebagai contoh admin.
Di sini yang kita harapkan, sistem akan menolak akses admin dan akan menampilkan pesan the identify field is required. Jadi si username pada kolom username tidak boleh kosong. Dan hasil pengujiannya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan dapat kita simpulkan bahwa skenario pengujian nomor 3 valid. Yang keempat, menginput data username dan password dengan benar. Jadi username dan password kita isi semua dengan benar. Dan sistem akan menerima login dan kemudian akan langsung menampilkan halaman utama. Jadi hasil yang kita harapkan, jika username dan password kita isi dengan benar, maka akan masuk ke menu halaman utama. Dan hasil pengujian yang kita buktikan ternyata sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan dapat kita simpulkan bahwa skenario pengujian pada poin 4 valid. Oke, next. Oke, di sini mungkin kita akan melanjutkan simulasi websitenya langsung. Yang pertama akan disimulasikan pada menu admin, yang kedua pada menu customer, dan yang terakhir mungkin akan kita simulasikan codingannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk simulasi websitenya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan home. Jadi saat user membuka website, langsung diarahkan ke menu tampilan home di Hotel Busunja. Di bagian atas sendiri ada slide atau slider yang berisi gambar-gambar kamar dan jenis kamarnya sebagai tampilan awal saja contoh untuk user. Nah, di bagian bawah sendiri ada kontak us. Boleh tolong ke bawah? Ya, di bagian bawah ada kontak us yang berisi nomor handphone dari Hotel Busunja yang bisa dihubungin, dan di bawahnya ada alamat email Hotel Busunja, dan di sebelahnya juga bisa connect dengan sosial media kami di Facebook dan di Twitter. Untuk akomodasi akan dijelaskan oleh Saudara Ajis. Ya, terima kasih. Untuk simulasi sebagai tampilan sebagai customer bisa mengklik dalam akomodasi. Di dalam akomodasi ini terdapat banyak kelas atau tipe kamar. Kita coba dari tipe kamar deluxe. Di dalamnya deluxe ini dia ada view gambar dari hotel tersebut. Kita coba klik. Dia akan menampilkan lebih besar dan lebih jelas. Selanjutnya kita kembali. Akan coba ke kelas tipe kamar yang priority. Sini akan menampilkan gambarnya di dalam kamar tersebut. Bisa diklik lagi untuk memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini akan tampak seperti jelas gambarnya. Oke, kembali lagi. Akan kita coba ke kelas yang ekonomi. Tampil lagi view gambarnya yang bisa kita klik untuk berbesar. Lihat keadaan gambarnya, kamarnya lebih besar. Nah, seperti ini tampilan kelas ekonomi view kamarnya.
Oke, kembali lagi. Kita coba buka yang VIP. Seperti ini VIP. Jika diklik gambarnya akan kembali tampil lagi, view gambarnya lebih jelas. Oke. Jika sebagai customer sudah bisa melihat view dari tipe kamar yang ada pada Hotel Busunja, customer juga bisa mencoba ke dalam kontak us. Yang dimana kontak us itu kontak yang digunakan untuk menanyakan perihal tentang fasilitas yang ada di hotel, jarak alamat hotel tersebut yang bisa ditanyakan di dalam kontak us. Di sini customer tinggal memasukkan full name-nya untuk menanyakan tentang Hotel Busunja. Di sini kita coba namanya Zulkifli Aziz. Ini kita coba emailnya zulkifliaziz@gmail. Dan subjeknya kita ingin menanyakan tentang fasilitas. Dan di dalam itu ada pesannya yang ingin ditulis, contohnya seperti fasilitas apa saja sih yang terdapat di hotel, apakah untuk tipe kamar pasti selalu dapat breakfast atau tidak. Oke, setelah itu kita tinggal send. Nah, dari situ nanti email kita akan masuk ke office address-nya Hotel Busunja yang mereka akan backup untuk melihat isi Hotel Busunja. Di situ ada kayak alamat emailnya, ada nomor teleponnya, dan ada lokasinya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taat. Ya, terima kasih untuk Saudara Ajis. Di sini saya akan menjelaskan menu reservasi. Di sini adalah menu utama di mana web Hotel Busunja ini dibuat. Yang pertama di sini tampilan menu bagian atas masih sama dari menu-menu yang lain. Jadi menu-menunya tidak hilang. Untuk yang kedua di sini ada tampilan-tampilan kamar-kamar yang tersedia. Contoh itu ada kamar priority, harganya di sebelah kanan ada harga 200.000 per malam. Di bawahnya untuk satu orang atau untuk sendiri, di bawahnya ada fasilitas seperti hanya satu bed kasur, ada breakfast-nya, ada TV LCD. Untuk setiap tipe-tipe kamar berbeda dari priority ke ekonomi, fasilitasnya tentu saja berbeda dan harga-harganya juga tentu saja berbeda. Kita coba salah satu, boleh yang ekonomi kita pilih untuk kita pesan. Ya, di sini setelah kita memilih pemesanan tipe kamar ekonomi, di sini kita ditunjukkan ke halaman
isi data untuk check-in dan check-out. Untuk data check-in, kita memasukkan tanggal. Kita memasukkan tanggal 12. Setelah itu kita ke tanggal check-out, kita pilih tanggal 15. Jadi di sini ada selisih hari, beberapa hari, dan di sini kita akan memilih berapa orang, tentunya orang dewasa, satu orang dewasa. Untuk yang anak-anak, karena tidak membawa anak-anak, kita kosongkan. Bisa kita pilih 0. Setelah semua data itu terisi, kita bisa langsung ke check now. Di sini ketika kita sudah memilih check now, sudah mengisi data-data yang tadi, kita ditunjukkan untuk mengisi data-data pemesan, data diri kita sendiri yang memesan. Contoh, kita memilih nama pertama, Aziz. Untuk last name-nya Busunja. Untuk akunnya 0856. Untuk emailnya bisa aziz@gmail.com. Dan jangan lupa kita checklist yang bagian bawah. Setelah itu kita next. Setelah kita melakukan data diri, data-data yang tadi kita isi sudah muncul di bagian kanan. Itu ada booking detail, itu ada sesuai dengan data-data yang kita isi tadi, dan harganya, karena sudah dihitung dari harga check-in dan check-out-nya berapa malam. Di sini kita memasukkan card number. Bisa kita contoh 1, 2, 5, 6. Untuk CVV, kita bisa isi dengan nomor juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk expire, kita bisa pilih bulan ke-1. Dan tahun kita bisa pilih 2020. Setelah sudah kita isi, kita bisa pilih Pay Now dan Pay Later. Kita bisa pilih Pay Now. Setelah sukses, ada pemberitahuan sukses. Thank you for booking. Dan di sini ada detail booking, di mana di sini ada total harga, seperti invoice, ada check on, check in yang tadi sudah diisi semuanya, total harga. Di sini customer tinggal menuju ke hotel langsung dan memperlihatkan
bukti booking detail yang sudah tadi dipesan dan dibayar. Mungkin dari saya cukup sekian. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Nur Rohman untuk melanjutkan tampilan admin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai simulasi pada website customer. Di sini saya akan melanjutkan simulasi mengenai website admin. Nah, yang pertama, untuk masuk ke menu website admin, kita diwajibkan mengisi email dan juga password. Di sini saya akan masukkan emailnya admin@admin.com dan saya mengisi passwordnya dengan benar pastinya. Oke, kita langsung login. Nah, saat pertama kali kita login, yang pertama kali tampil yaitu menu home. Menu home ini yaitu merupakan dashboard atau rangkuman dari setiap reservasi, rooms, room tipe, dan user. Nah, di sini reservasi ini maksudnya adalah berapa banyak penginapan, dan room ini ada berapa banyak kamar pada hotel tersebut. Room tipe ini tipe kamarnya ada berapa, dan pada menu admin ini ada berapa user yang bisa mengakses website admin. Oke, next akan saya lanjutkan ke menu reservasi. Nah, pada menu reservasi ini, admin akan mendapat record atau pesanan yang telah dipesan oleh customer melalui website customer. Jadi di sini admin akan mengetahui payment ID-nya berapa, check-in tanggal berapa, check-out tanggal berapa, nomor kamar, tipe kamar, namanya siapa. Jadi semua data customer yang melakukan pemesanan masuk ke dalam menu reservasi. Selanjutnya kita masuk ke menu rooms atau kamar. Nah, menu rooms ini adalah seluruh kamar yang tersedia pada Hotel Busunja. Kalau bisa kita lihat, di sini ada gambar, room number, deskripsinya, tipe, harga. Di sini ada bed count atau jumlah kasurnya ada berapa, breakfast, aircon, gym, TV LCD, wifi. Ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh kamar tersebut. Jadi di sini kita bisa mengatur pada room nomor 101 dengan tipe priority itu mendapatkan fasilitas apa saja. Sebagai contoh di sini priority mendapatkan fasilitas breakfast. Breakfast ini jadi kita enable. Sedangkan untuk tipe priority tidak mendapatkan fasilitas aircon atau AC. Jadi kita disable. Caranya tinggal kita klik saja jika kita ingin menambahkan fasilitas pada tipe priority dengan nomor kamar 101. Di sini ada banyak, jadi kita bisa atur nomor kamar berapa, dengan tipe kamar apa, fasilitasnya bisa kita tentukan di sini. Selanjutnya masuk ke menu room tipe. Nah, untuk room tipe di sini ada 4. Yang pertama ada VIP, priority, ekonomi, dan deluxe. Jadi di sini VIP yang paling spesial pada Hotel Busunja, priority itu untuk sendiri atau kelas bawah, rata-rata bawah, ekonomi pasangan atau rata-rata, dan deluxe itu untuk keluarga. Nah, di sini ada kolom aktif, jadi
jika kita ingin mengaktifkan tipe kamar, jadi kita bisa enable, tinggal kita klik. Tapi jika sebaliknya kita tidak ingin mengaktifkan tipe kamar, kita bisa disable, kita tinggal klik. Selanjutnya pada menu user. Nah, di sini user yang sudah kita buat yakni administrator dengan email admin. Selanjutnya masuk ke menu add data. Nah, add data di sini merupakan maksudnya kita dapat menambahkan kamar dan menambahkan room tipe. Kita ambil contoh room tipe dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan room tipe. Kalau sebelumnya ada 4 room tipe, VIP, priority, ekonomi, dan deluxe, mungkin ada sesuatu hal yang baru pada hotel tersebut yang ingin menambah tipe kamarnya, mungkin di atas VIP seperti VVIP. Sebagai contoh, kita buat VVIP dengan deskripsinya spesial, istimewa mungkin dah. Nah, kita tinggal tinggal add tipe kamar. Nah, setelah kita menambahkan tipe kamar, maka akan muncul ke room tipe atau tipe kamar. Nah, di sini VVIP, deskripsinya istimewa, dan statusnya yaitu disable. Cara mengaktifkannya kita tinggal mengklik disable ini. Nah, VVIP statusnya enable, jadi kita bisa menggunakan tipe kamar VVIP. Selanjutnya, sebagai contoh, kalau tipe kamar sudah, sekarang kita akan mencontohkan menambahkan sebuah kamar. Nah, ketika kita masuk ke dalam menu menambahkan kamar, maka akan tampil nomor, deskripsi, harga, tipe apa, bed count-nya berapa, dan fasilitasnya apa saja, dan juga menambahkan gambar. Sebagai contoh, nomor kamarnya 200 misalkan. Dengan deskripsinya istimewa yang sudah tadi kita buat. Price-nya bisa kita tentukan misalkan 1 juta. Nah, tipe kamarnya bisa kita tentukan tipe kamar apa? Deluxe, priority, ekonomi, VIP, dan VVIP. Sebagai contoh, kita pilih VVIP, tipe kamar yang sudah kita buat. Nah, di sini selanjutnya bed count atau jumlah kasurnya, misalkan karena ini kelas VVIP ya, kelas yang istimewa, misalkan kasurnya ada 3. Dan fasilitasnya full fasilitas karena merupakan VVIP, mendapatkan breakfast atau sarapan, AC, gym, TV LCD, dan juga WiFi. Setelah itu kita bisa pilih gambar atau pilih file dengan menginsert gambar pada folder gambar yang sudah ditentukan. Setelah kita pilih gambar, kita bisa langsung klik add room. Oke. Sebagai contoh gambar Nah, jika gambar sudah terpilih, kita langsung add room. Oke, di sini sudah berhasil kita mencetak atau membuat sebuah kamar
Setelah itu kita bisa lihat pada bagian rooms atau bagian kamar. Kita bisa lihat kita tadi buat pada nah, ini dia. Kamar 200. Kamar dengan nomor 200 dengan harga 1 juta dan mendapatkan full fasilitas. Tapi dengan menambahkan kamar itu belum langsung aktif ke dalam web customer. Kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu pada bagian kolom aktif. Kita lihat statusnya. Nah, di sini status masih disable. Kita tinggal klik enable, maka status kamar pada website customer sudah tersedia dengan tipe kamar VVIP. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aska. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya untuk simulasinya dari teman-teman sekalian, mulai dari simulasi customer, terus customer sampai melakukan order, dan kemudian sampai pada halaman admin ketika dia menambah room atau menambah room tipe, dan melihat beberapa fitur lainnya. Untuk selanjutnya itu akan membahas sedikit teknis tentang coding. Coding itu ya untuk ininya yang kita pakai frameworknya itu CodeIgniter. Untuk sharingnya, nah ini untuk halaman codingnya. Nah, di CI itu atau CodeIgniter itu dia semacam framework, jadi bersifat open source, dan dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya model, view, dan controller. Kalau model itu dia yang manggil sebuah database, pokoknya dia berhubungan dengan database, entah perintah DDL atau insert, delete, update, atau perintah DML, kayak manipulasi join dan lain-lain. View itu untuk menampilkan ke halaman user interface-nya, kayak misalnya HTML-nya, dan lain-lain. Kalau controller itu yang menjembatani antara view dan model. Jadi misalnya ketika dia memanggil file apa, nanti controller itu dia yang mencari file view-nya apa yang dibutuhkan, terus nanti database-nya atau sebuah datanya apa yang perlu ditampilkan, seperti itu. Nah, ini kita langsung lanjut. Yang pertama itu ada yang namanya controller. Nah, ini controller kita di sini itu ada. Nah, controller itu di sini ada yang namanya controller admin. Nah, admin itu terbagi menjadi beberapa file. Ada yang add room. Nah, add room sebagai berikut codingnya. Nah, ini kayak misalnya yang tadi disimulasikan sama Saudara Rohman, dia bagaimana memanggil sebuah gambar kayak public function index ini. Ini isinya dia memanggil sebuah gambar, terus masukin sesuai dengan harga, deskripsi, terus nomor kamar, dan lain-lain. Nah, ini ada di file add room. Terus add room types tadi juga sudah disimulasiin. Nah, dia ada public function index-nya itu berfungsi sebagai sebagai ini controllernya. Jadi dia memerintahkan
memerintahkan, kayak misalnya ada yang pertama itu memerintahkan namanya itu harus diisi required, itu dalam arti dia harus diisi, kayak masukin deskripsinya harus, terus kemudian ada cek validasinya dan lain-lain. Nah, API web itu yang mengatur semuanya. Jadi di sini ada kayak apa? Function dia sebagai usernya di controller, terus ada dia function room-nya, dia yang ngatur apa? Input. Ketika dia tadi input, ada controllernya ada di sini. Saya satukan di dalam file API web. Nah, ada reservasi dan lain-lain. Terus ada controller home. Nah, ini untuk tampilan tadi home-nya. Yang dashboard tadi. Nah, ini dashboard tuh yang tadi jumlah apa? Jumlah room-nya, jumlah user-nya yang tadi ditampilkan pada dashboard. Terus ada kayak file login tadi udah dilihat, kayak ada cek block testing box-nya juga yang tadi dicek. Di sini ada validasinya dan lain-lain. Terus ada reservasi untuk yang tadi script untuk melakukan pemesanan, terus room untuk menampilkan jumlah room atau room types tadi, juga untuk room jenis-jenis room yang tersedia sama user. Dan selanjutnya itu controller yang selain di dalam admin ada controller akomodasi. Ketika tadi yang disimulasikan oleh saudara Ajis, dia ketika akomodasi diklik, dia bisa ngapain aja sih ya, ini scriptnya yang indeks itu dia bisa ngelihat apa tipe-tipe ininya, tipe-tipe jenisnya, kayak misalnya tadi yang ada all semua, nampilin semua. Nah, ini di sini nih cara ngaturnya. Controllernya dia manggil view-nya, manggil apa database-nya, dan selanjutnya kontak us. Nah, itu kontak us tadi juga udah disimulasikan sama saudara Ajis, harus mengisi nama dan lain-lain. Terus home juga udah disimulasikan tadi yang sama saudari Justina, dia nampilkan ya kayak misalnya dia manggil file CSS-nya, terus tampilannya seperti apa. Nah, indeks ini kalau misalnya di CA itu, jadi dia nggak kayak website biasa. Jadi ketika dia klik indeks itu, yang ada malah dia forbidden. Jadi indeks itu dalam CA itu nggak ada, karena semuanya diatur oleh controller. Jadi ketika kita klik home, nah home itu bekerja di sini nih. Home itu bekerja. File apa aja sih yang dipanggil, yang di dalam view itu, gitu. Jadi untuk indeks itu dia cuma untuk apa? Ibaratnya halaman error lah. Nah, ini untuk yang reservasi tadi udah disimulasiin sama saudara Taat. Ya. Mulai dari melihat produknya, detail di sini. Ya, misalnya tuh booking detail tuh ketika dia sudah membooking, terus cek room. Ketika dia mulai check-in, terus validasi, ada validasinya juga. Dan sampai cek room availability-nya juga, cek ketersediaannya, ada validasinya juga. Dan lain-lain. Nah, ini check-in-nya juga tadi tuh. Nah, untuk selanjutnya, selain controller itu, ada bagian yang penting juga disebutnya models. Nah, ini models tadi yang udah dijelasin sedikit. Ini models itu, yang pertama itu ada file home models. Nah, ini yang berhubungan dengan pemanggilan database. Di halaman home models itu database apa aja sih yang dipanggil. Kayak misalnya ini home model ini dalam arti tampilan yang tadi di halaman home dashboard. Jadi untuk home model ini halaman home dashboard, jadi kayak yang tadi itu jumlah room-nya yang pada menu pada atas, jumlah tipenya dan jumlah usernya juga dihubungkan ke database-nya.
indeks halaman error. Ini cuma out doang. Reservasi model itu yang tadi ketika dia melakukan pemesanan. Nah, di sini terhubung ke database-nya nih. Room-nya, terus room ID-nya, terus reservasi ID-nya. Jadi yang dipanggil. Terus room model. Nah, ini room tipenya ada apa aja. Nah, di sini nih buat hubung ke database-nya. Terus ini ada room tipe model, user model, sama. Jadi model itu ya berkaitan dengan terhubung pemanggilan ke database lah. Lanjut langsung ke bagian ketiga, itu view. View itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya view yang tadi admin dan public. Nah, public itu tadi ada yang home, yang di awal tampilan untuk pertama kali kita buka website disebutnya home. Nah, itu yang tadi disimulasi nama Justina. Terus ada kontak us, terus akomodasi. Nah, ini tampilannya nih. Nah, dia terhubung ke bagian model. Kalau misalnya buat pemanggilan database-nya kayak room tipenya nih. For each dia melakukan pengulangan, pengecekan pada room tipe. Dia room tipenya ada berapa aja sih, yang tadi AL, terus Deluxe, dan lain-lain. Dan dia di sini salah satu scriptnya. Untuk kontak juga tuh tadi, tampilan inputnya. Terus reservasi juga, pemesanan. Nah, lanjut ke halaman admin pada view. Ada apa aja sih? Salah satunya add room, terus add room tabs. Ini kenapa scriptnya kayak kosong gitu, padahal ini udah dijadiin satu, karena sama. Fungsinya dia pemanggilan untuk pemanggilan database aja. Jadi misalnya yang dipanggil tuh if set upload message, maksudnya message yang dipanggil jika berhasil. Terus formnya udah ada script formnya. Terus sama script resultnya yang tadi di bagian controller. Untuk halaman home-nya, ini home dashboard-nya, ini tampilan login-nya. Yang tadi udah disimulasi sama Saudara Rohman. Nah, ini untuk tampilan reservasi juga bentuknya kenapa kayak gini aja. Ini sebenarnya dia memanggil script controller, disebutnya table. Jadi ada form table pada controller. Lanjut, ini rooms, sama dia manggil script table juga. Terus ada script user, sama itu juga pemanggilan untuk ke table juga. Nah, ini untuk template kayak misalnya bagian default footernya seperti apa kayak tadi tuh. Makanya bagian footernya ini untuk yang public ya. Footernya dia tetap seperti itu karena dia udah kita bikin sesuaikan dengan template. Ya, file header-nya, terus tadi slider-nya yang pada halaman home ini script-nya. Nah, untuk yang base room tadi kenapa nggak nampil karena belum di select, belum dipilih mana yang dijadikan room terbaik lah pada halaman admin. Dan ini salah satu top header kayak tadi tuh untuk untuk title-nya dan lain-lain. Ini payment ya, tadi itu opsi. Nah, untuk script kode igniternya pada bagian SVM-nya cukup sekian dari saya. Kode igniter emang
dia lebih mudah karena secara lebih terstruktur. Jadi misalnya jika ingin mengubah tampilan, dia semuanya ada di view. Jika ingin mengubah database, kita harus mengeceknya ke bagian model. Nah, itu semuanya berhubungan ke database. Jika ingin mengatur alur view-nya, alur modelnya, itu ada di bagian controller. Jadi gunanya CodeIgniter itu sebuah framework yang sudah berbasis objek. Jadi dia terbagi menjadi 3 bagian dan dia open source. Jadi cukup sekian untuk bagian codingnya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Aska. Jadi dari sekian dari presentasi kelompok kami yang tadi sudah dibahas, dimulai dari PowerPoint-nya hingga testing program, hingga penjelasan tentang codingannya. Semoga para penonton dan pelihat video ini bisa memahami apa yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.